Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati, Bapak Ibu, Mas Mbak, peserta sekolah ekoliterasi. Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali setelah 1 minggu kemarin libur, karena tempat ini dipakai full untuk kegiatan kemah ya. Oke, hari ini kita masuk ke tema besar keempat, yaitu ekonomi, ekologi, dan keberlanjutan. Nah, untuk sesi pertama, kita kedatangan pemateri, tapi kadang ya Pak Rio ini juga jadi moderator gitu ya. Tapi kali ini beliau ingin sharing materi, Dr. Rio Arya Pratama ya. Judulnya adalah produksi konsumsi yang berkelanjutan, atau bahasa Inggrisnya itu consumption, sustainable production and consumption gitu ya. Baik, CV singkat beliau, beliau S1 di ITB ya Mas ya. Kemudian S2 ada beberapa, tadi ngobrol ya, ada di Korea, kemudian di Chalmers ya. Kemudian S3 ini baru lulus tahun ini ya, 2023 ya. Di S3-nya dari University of Freiburg ke Jerman. Expertise beliau, kalau saya lihat di LinkedIn ya, itu adalah industrial ekologis ya. Kemudian juga LCA, beliau juga ahlinya ya, LCA model. Nah, nanti lebih lengkapnya mungkin Mas Rio bisa sedikit memberikan background-nya ya, karena ini kan barusan lulus doktor jadi fresh. Nanti apa yang ditekuninya, kemudian mungkin insight-nya bagaimana bisa diterapkan di Indonesia misalnya ya, karena ilmu-ilmu lingkungan ini kan banyak kita datangkan dari luar sebenarnya ya. Kadang bisa diterapkan di Indonesia, kadang banyak tantangannya untuk bisa diterapkan di sini ya. Karena kan di tempat kita cukup kompleks. Nah. Oke, begitu tanpa berlama waktu saya berikan waktu ke Dr. Rio Arya Pratama. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Prof. Chandra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi kenalkan saya Rio Arya Pratama, dosen di jurusan Departemen Teknik Kimia ya. Tadi sudah dikenalkan sedikit oleh Pak Chandra. Jadi saya terakhir itu S3 selesai tahun ini, bidangnya ekologi industri. Nah, jadi ekologi industri itu sebenarnya mempelajari studi aliran material ya, dan juga emisi, tapi biasanya lebih di skala makro. Jadi kalau kimia itu mungkin skala pabrik ya, satu pabrik. Tapi kalau ekologi industri itu seringkali dipakai di skala yang lebih besar. Kadang-kadang mungkin multi industri, kadang di skala regional, atau bahkan negara atau bahkan global ya. Studi aliran material dan juga emisi. Nah, sebenarnya biasanya kalau di kampus itu saya lebih banyak ngasih tentang LCA ya. Tapi kali ini karena bidang saya juga ekologi industri, dan ekologi industri itu lebih luas daripada life cycle assessment. Kita juga ada berbagai tools lain untuk menganalisis aliran material dan juga emisi tadi. Ini mungkin di materi kali ini agak lebih luas ya. Jadi kita akan mempelajari mengenai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Jadi ini lebih ke arah kita akan membedakan, dan kita juga sebenarnya belajar tentang emisi ya di sini. Tapi kita akan membedakan apa sih itu production based emission dan juga consumption based emission ya. Mungkin kalau engineer di teknik itu atau di teknik kimia itu kita akan lebih banyak ke arah production based emission. Dan juga sekarang kebijakan iklim itu lebih banyak ke arah production based ya. Tapi kita juga nanti akan belajar tentang apa bedanya dengan consumption based, karena ini juga penting ya. Mungkin agenda kali ini dibagi 4 ya. Jadi yang pertama itu kita akan bahas ekonomi wide material flow. Ini sesuai tema besarnya kan ada sisi ekonominya ya. Jadi kita akan belajar aliran material tapi di skala besarnya. Jadi multi industri atau bahkan di skala negara. Lalu kita akan pelajari juga sedikit ya tentang production based emission dan kemudian consumption based emission. Ini apa sih bedanya gitu?
Dan terakhir itu kita gabungkan mengenai bagaimana kita mencapai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Walaupun nanti kalau diterapkan di Indonesia ini agak kompleks seperti kata Pak Chandra bilang ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke ekonomi wide material flow. Nah, kenapa kita belajar material ya? Karena material ini penting ya. Jadi material itu ya segala jenis material yang kita butuhkan untuk hidup gitu ya. Jadi setiap manusia itu pasti butuh material untuk hidup dan juga mungkin untuk ini ya, kalau bahasa Inggrisnya make progress economically, mungkin untuk sustain hidup, untuk menambah well-being. Mungkin kita nanti teman-teman mahasiswa bekerja itu tentunya ingin menambah penghasilan income, berarti tentunya akan apa ya, secara ekonomi tentunya ingin berkembang terus gitu. Dan semua itu butuh material. Yang kita sekarang di ruang kelas ini kita ada material, ada bangunannya, ada ya segala jenis yang kalian lihat di sini, yang Bapak Ibu lihat di sini, ini butuh material. Dan kalau hidup itu semua pasti butuh material. Dan nanti material itu akan merembet kemana-mana. Untuk menjalankan bangunan ini kita nanti perlu energi, seperti lampu ini, listrik, dan itu untuk memaintain material yang terakumulasi di society itu juga butuh energi dan pastinya nanti akan menghasilkan emisi. Jadi material itu akan merembet kemana-mana intinya. Jadi ke energi nanti, kemudian ke emisi, dan ya seperti yang ada di slide ini. Jadi material itu highly link ya, sangat terkoneksi dengan energy use, kemudian nanti ketersediaan sumber daya alam maupun kelangkaan sumber daya alam dan juga emisi. Nah, kalau teman-teman yang dari teknik ini mungkin belajar mass balance ya, mass balance di pabrik pasti ada aliran, mungkin bikin flow diagram ya. Jadi ada aliran input output ke tiap-tiap proses, itu ada ininya. Mungkin nanti yang sudah pernah S1 itu ada rancang pabrik, itu ada aliran-aliran ya neraca massa ya, mass balance. Nah sebenarnya kalau kita perbesar skalanya lebih dari skala industri, multi industri atau bahkan regional atau negara, ini akan disebut sebagai economy wide material flow. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip pabrik, tetapi ini pada skala besar ya, skala negara. Ini pemodelannya akan menjadi seperti ini di skala ekonomi wide ya. Jadi ada input, ada output. Ini akan masuk ke proses, dia dari baik itu dari other economies, berarti import, kemudian ada ekstraksi dari lokal source di negara itu, diproses, kemudian ada yang berubah menjadi material dan ada yang masuk sebagai stocks. Stocks ini artinya adalah material yang terakumulasi di society ya, sebagai bangunan seperti ini. Mungkin dia juga sebagai kendaraan, sebagai aset-aset seperti capital formation lah intinya kalau di bahasa ekonomi, itu akan terakumulasi. Ini bahasa Inggrisnya itu material stocks ya, atau bahasa Indonesianya kalau saya pernah dengar dari Pak Chandra ini masa antropogenik ya. Jadi itu akan terakumulasi di society, dan masyarakat membutuhkan stok. Tanpa adanya stok itu kita nggak bisa kita sehari-hari ya. Kita perlu bangunan, kita perlu tempat tinggal, semuanya akan terakumulasi di sini ya, di masyarakat, di teknosfer lah intinya. Lalu nanti ketika kita selesai memakai barang-barang baik itu seperti laptop atau seperti barang lain yang mungkin botol air minum, semuanya itu atau bangunannya rusak, direnovasi, itu pasti ada yang di demolition, ada yang di demolition ya, atau mungkin di discard ya, jadi dibuang, akan masuk ke waste, kemudian keluar dari sistem ekonomi. Nah begitu juga ada juga yang di material itu juga ada yang berubah jadi energi dan emisi, dan ada juga yang diekspor ya, seperti itu intinya. Nah kalau kita modelkan ini di skala negara, skala global, bagaimana bentuknya ya, bentuk aliran material itu kurang lebih itu seperti ini ya. Jadi ini penelitian di tahun 2015 mengenai aliran material di skala global ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kebanyakan itu material itu akan terproses seperti ini ya. Jadi ada biomass itu kebanyakan itu dipakai untuk energetic use, kemudian jadi domestic process output ya. Dan kemudian kalau material-material ini akan kebanyakan menjadi material construction ya, seperti bangunan. Kemudian dia akan masuk ke material stocks begitu.
Lalu ada juga material lain seperti metals, ini akan masuk juga banyak ke material stocks. Ya seperti itu ya. Dan kalau kita akhir-akhir ini kita kan sering mendengar istilah ekonomi sirkular ya, ekonomi sirkular. Tapi kalau kita lihat di diagram ini terlihat itu sangat tidak sirkular ya, karena yang terrecycle itu hanya 4 ya dari total 58 ya yang diproses gitu. Jadi ini secara global itu kita ekonominya masih belum sirkular ya, karena masih kecil sekali aliran yang di recycle. Lalu kalau di Eropa itu sudah agak lebih tebal ya ininya. Ini istilahnya Sankey diagram, dia sudah lebih tebal ininya ya, aliran yang di recycle. Dan kita lihat ini perbedaannya, dia itu banyak sekali impor ya kalau di Uni Eropa. Dan dia mungkin sedikit perbedaannya, dia hanya sedikit lebih banyak di recycle ya dibandingkan dengan yang di aliran di global. Ya kira-kira seperti itu ya. Ya jadi ada contoh-contoh lain mengenai studi aliran material ini, dan kebetulan waktu saya S3 itu juga pernah studi juga tentang, ya saya mengcompile bagaimana aliran material perkayuan ya, wood material flow di Indonesia. Dan ini dalam masa karbon ya, karbon berat kering. Jadi kan Indonesia itu memproduksi juga kayu ya, jadi negara yang kaya akan hutan. Tapi setelah saya teliti itu memang dari sekian banyak kayu yang diekstrak itu mungkin hanya sekitar 30% saja yang menjadi material. Sisanya itu banyak yang terbuang karena industri wood processing itu sangat tidak efisien. Jadi kita lihat di aliran merah ini banyak yang terbuang, entah dia jadi kayu bakar atau jadi waste yang mungkin loss gitu ya, hilang. Dan satu-satunya industri yang berasal dari kayu itu yang recycling rate yang cukup bagus itu hanya di paper ya, paper packaging, pulp and paper ya. Dia masih ada aliran-aliran recycle di sini. Tapi sisanya itu di intermediate wood processing itu banyak sekali aliran yang terbuang. Dan ya ini hanya dari total ini hanya sekitar 30% saja yang masuk sebagai stocks ya, yang menjadi bahan bangunan di building, infrastruktur, agriculture dan lain-lain. Jadi sistem ekonomi itu di sini ya tidak efisien ya dalam memanfaatkan material gitu, dan perlu ditingkatkan lagi. Kemudian ini ada juga tren ya, jadi global resource extraction and material stocks itu kita lihat trennya itu naik terus ya. Jadi bisa dilihat di sini dari skala global, skala negara berkembang ya, atau negara yang sangat cepat berkembang seperti Cina ini juga cepat sekali dia naiknya. Dan kebanyakan itu memang material itu adalah dalam bentuk konkret ya dan bahan bangunan. Jadi kebanyakan industri itu nantinya akan berakhir di bangunan-bangunan ya, seperti bahan-bahan infrastruktur intinya. Konkret itu cukup dominan di sini, yang berakhir terakumulasi di masyarakat. Ya. Dan trennya saat ini itu di negara-negara industrial itu sampai tahun 70-an 60-an itu masih trennya masih di sana ya. Dan tapi sekarang saat ini sudah mulai digeser oleh negara berkembang ya, seperti Cina yang cepat sekali. Begitu juga nanti ROW itu rest of the world, dia akan take over lah intinya di sini. Nah, mungkin salah satu yang menarik di sini adalah kalau misalnya negara itu sudah cukup berkembang ya, atau sudah cukup maju, dia itu nanti trennya. Jadi di sini ada net addition to stocks ya. Jadi sesuatu yang masuk ke sini, stocks itu pada akhirnya akan akan stabil gitu. Karena negara maju itu sudah stabil infrastrukturnya. Jadi dia akan pada suatu titik tertentu, ada beberapa penelitian yang menyebut GDP level tertentu dia akan stabil gitu. Karena negaranya sudah stable, well developed, jadi dia tidak perlu lebih banyak lagi menimbun material gitu. Nah, tapi kalau negara-negara kebanyakan di dunia itu masih banyak yang berkembang ya, seperti Cina, kita juga Indonesia, negara-negara Southeast Asia itu trennya masih naik terus. Dan di sini ada juga temuan juga, jadi kadang-kadang itu aliran material itu ya, itu juga bisa menjadi indikator well-being suatu negara atau suatu ekonomi. Jadi contohnya di sini adalah semen ya, semen yang tadi menjadi mayoritas masuk ke dalam material stok itu bisa menjadi indikator kemajuan suatu negara.
atau berkorelasi secara kuat gitu. Jadi misalnya contohnya di sini per kapita industrial stocks yang ada di negara-negara ya di seluruh dunia ini diwakilkan oleh berbagai angka-angka atau warna ya. Nah, negara-negara maju yang seperti yang kuning dan juga coklat ini dia itu sudah menjadi negara maju karena akumulasi atau perkembangan material stok dari semen ini sudah stabil gitu, sudah tidak naik lebih jauh lagi. Contohnya seperti Amerika, Eropa, Jepang, dan negara-negara Skandinavia ini sudah mulai tersaturasi atau istilahnya stabil gitu, dia tidak naik lebih jauh lagi. Tetapi ada juga nih negara-negara yang ada di tahap 1, 2, dan 3. Tahap 1 itu seperti Afrika, tahap 2 itu seperti kita ya, seperti negara Indonesia, Southeast Asia, India, Rusia, dan merah itu Cina. Itu mereka sedang berakselerasi. Jadi di masa depan kita bisa expect 10, 20, 30 tahun lagi ini dia akan naik ya, dan akan cepat sekali akselerasi perkembangannya, dan bisa dibayangkan industri itu nanti akan ekstraksi bahan-bahan itu akan naik cepat ya, dan juga begitu juga dengan emisinya. Dan ini ya ini intinya kadang-kadang material stok tadi bisa menjadi indikator ya suatu kesejahteraan atau well-being suatu negara. Jadi makin dia itu menjadi negara berkembang, dia cenderung dia akan mengekstraksi material itu lebih banyak ya dibandingkan dengan negara yang di Eropa yang memang sudah stabil, yang maksudnya yang tadi masuk ke net addition to stocks-nya begitu ya. Nah ini ya contohnya. Kemudian ya, dan seperti yang tadi saya bilang, material itu tadi nantinya akan merembet ke mana-mana ya, seperti emisi dan juga kebutuhan energi. Karena untuk memaintain material stok seperti ini butuh energi, butuh operasional ya, butuh sehari-hari, butuh listrik, butuh lampu, butuh penerangan. Kemudian mungkin di negara seperti tropis itu butuh AC ya. Kalau di negara Eropa mungkin kalau winter itu butuh pemanas. Jadi pasti butuh energi, jadi akan menghasilkan emisi. Nah, jadi itu tadi sedikit intro ya tentang bagaimana material itu sangat sangat menentukan sekali terhadap ya salah satu well-being negara. Kemudian itu tadi keterkaitannya dengan energi dan juga emisi, sehingga ada juga yang menyebutkan ini seperti material stock energy nexus ya, seperti ada suatu nexus keterkaitan antara ya tadi material, energi, dan juga emisi tadi. Nah, terkait dengan emisi, ini kita sedikit masuk ya ke kita bicara juga tentang emisi. Jadi bagaimana emission accounting itu ya, kita bicaranya sekarang skalanya masih makro ya. Jadi kita udah bicara tentang material yang nantinya ada keterkaitan dengan emisi. Seringkali kita mungkin melihat statistik kayak misalnya Indonesia itu emisinya berapa sih secara negara begitu. Dan kebanyakan itu yang ada ditampilkan di statistik itu adalah emisi production base. Jadi apa yang terjadi, emisi yang dihasilkan di suatu negara, atau seringkali disebut territorial emission. Jadi emisi yang dihasilkan di suatu wilayah itu namanya production based emission. Jadi di sini statistik akan mengcompile seluruh emisi dari household, konsumsi rumah tangga, di jalanan, traffic ya, kemudian industri. Jadi masing-masing sektor itu di-compile, di total, kemudian menghasilkan emisi total suatu negara. Dan ini menjadi biasanya menjadi suatu target negara, misalnya ingin mengurangi emisi berapa. Kan Indonesia juga punya NDC ya, nanti saya ada di beberapa slide berikutnya. Nationally Determined Contribution, ingin mengurangi emisi berapa di tahun 2030. Ini biasanya berdasarkan production based emission atau territorial emission, emisi yang terjadi di wilayah boundary-nya Indonesia. Nah, tetapi ini termasuk dengan material yang diproduksi yang nantinya akan diekspor. Jadi walaupun nanti itu barang itu nanti dikonsumsinya tidak di Indonesia, itu tetap dihitung di sini. Itu namanya production based emission. Tapi kita tidak menghitung emisi dari barang impor. Jadi barang impor yang kita konsumsi, kita beli laptop ini mungkin nggak dibikin di Indonesia. Atau beli mobil, mungkin mobil udah banyak ya yang dibikin di Indonesia. Tapi seperti apa ya, barang impor seperti
barang fashion gitu ya, barang fashion itu nggak dihitung di sini karena ini production based emission. Mungkin Bapak Ibu teman-teman bisa pikir juga kira-kira barang impor apa sih yang saya punya di rumah. Kira-kira apa ya? Misalnya pasti komponen elektronik ini di laptop, di HP itu pasti ada satu komponen yang diproduksi di Cina, itu hampir pasti di daerah apa ya, saya agak lupa kotanya, tetapi itu menjadi transit hub apa atau ini dari seluruh barang elektronik yang biasanya diproduksi global production. Jadi pasti komponen-komponen laptop ini pasti ada yang dari Cina, dan itu tidak terhitung di sini, tidak terhitung di production based accounting gitu ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, jadi ini kemudian di sini kita sedikit lihat dulu production total ya, total global GHG greenhouse gas emission trend ya. Jadi ini totalnya sampai tahun 2018 kita ada di angka mungkin 53 ton per tahun emisi global greenhouse gasnya. Nah, kita lihat di sini production base ya. Production base itu kita lihat Eropa itu terlihat cukup negara maju terlihat rendah ya. Dia totalnya ya menengah lah ya dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur seperti Cina dan juga ya Amerika Utara, ini di Indonesia, Amerika Serikat, dan juga sini Indonesia ada di sini ya. Dan Indonesia itu terlihat yang paling tinggi itu adalah emisi dari tata guna lahan ya, land use. Jadi dari deforestasi, kemudian ya perubahan lahan lah intinya. Mungkin dari perubahan lahan menjadi lahan tertentu, ini Indonesia termasuk dominan di sini. Sementara kalau di Eropa itu yang kita lihat di sini lebih ke energi dan juga industri ya. Tapi ini production based emission. Nanti kita lihat bagaimana sebenarnya emisi lahan ini nanti akan terekspor ke negara-negara lain gitu. Dan di East Asia ini juga energi sistem ya. Nanti kita akan lihat. Kemudian di sini kita kan tadi punya energi sistem di sini ya. Kemudian breakdown-nya itu apa saja? Breakdown-nya itu kebanyakan buat listrik dan juga heat ya. Dan ini mungkin heat ini lebih cocok mungkin di Eropa yang lebih perlu listrik gitu. Dan kita lihat di sini breakdown-nya memang dominasinya semua dari listrik. Lalu di sini untuk emisi AFORU atau ini tuh singkatan dari ini ya, forest and other land use. Forest agriculture ya, agriculture forest ya, agriculture, forestry and other land use. Itu kebanyakan memang dari land use, dan kita lihat dominan sekali di Southeast Asia ini ya, dia dari land use. Tetapi kita lihat di Eropa itu minus land use-nya. Kira-kira itu kenapa? Ini lagi-lagi ini production base. Jadi Eropa itu satu-satunya dia punya industri yang minus emisinya itu adalah dari industri kehutanan. Jadi industri kehutanan Eropa itu minus ya, negatif emission, karena mereka secara net itu menyerap karbon gitu. Tapi nanti kita juga lihat bagaimana emisi land use kita akan terekspor ke Eropa karena mereka banyak mengkonsumsi komoditas-komoditas dari kita ya, dari Southeast Asia, dari Asia. Ya, jadi ini lagi-lagi ini masih production based emission, semuanya yang terjadi di teritori negara masing-masing. Dan ini dikompil sedemikian rupa ya, sehingga terlihat grafiknya seperti ini. Nah, kan tadi ini cuma sampai 2018 ya. Sebenarnya ada lagi sih data yang lebih terbaru ya, contohnya seperti ini. Ini sampai tahun 2022. Jadi kita sempat turun ya emisi itu di tahun 2020 karena coronavirus pandemi ini terlihat turun, memang turun ya karena orang lebih sedikit mobilitas, lebih sedikit juga aktivitas industri, dan turun di sini di tahun 2020 sebelum pertengahan persis. Tapi trennya sekarang udah balik lagi ke normal. Jadi setelah corona itu orang mungkin banyak WFH, nggak mobilitas, kemudian setelah selesai COVID orang itu balik lagi ke aktivitas semula. Jadi awalnya mungkin sempat optimis, kita bagaimana kalau kita tetap WFH gitu, atau misalnya kita ini ya, tapi ternyata jalanan kembali ramai gitu ya. Jadi di Jakarta itu tetap macet lagi gitu. Terus
Jadi kita sepertinya balik lagi ke trajektori awal, yaitu sebelum 2020 sudah kembali lagi ke tren itu. Dan itu kalau melihat ke Paris Agreement yang di tahun 2015 itu kita ya di trajektori yang tidak sehat gitu untuk ini ya, untuk mencapai target climate. Dan ini bisa dilihat juga kebanyakan ini memang kalau dari segi global itu didominasi oleh power ya, industri lah intinya. Nah, kebanyakan dari kebijakan iklim, kebijakan target penurunan emisi itu adalah berdasarkan production base. Jadi kita biasanya, jadi kalau saya tahu misalnya ada pertanyaan nih, kira-kira apa sih indikator keberhasilan kita menangani ini ya, pengurangan emisi, atau apa sih indikator keberhasilan kita memitigasi perubahan iklim atau ini ya, Paris Agreement ini? Sebenarnya jawabannya itu hanya kita memenuhi ini ya, carbon budget ya, target ini ya, budget karbon. Jadi di Paris Agreement itu kita diberikan sejumlah budget karbon, dan itu kita harus tetap within that budget ya. Jadi kita sampai tahun 2060 itu kita segitu budgetnya, dan kalau kita lebih itu artinya kita melebihi ini ya, target dari si Paris Agreement tadi. Dan itu target budgetnya beda-beda. Kalau misalnya kita sesuai kebijakan Paris kita ingin 1,5 derajat, dia ada sejumlah target carbon budget ya. Dan itu saat ini kondisinya adalah kita on the track ya untuk melebihi budget ini sekitar di tahun 2032 kalau nggak salah. Jadi kita sudah agak mustahil ya memenuhi target 1,5 derajat, karena budgetnya itu udah tipis ya, udah banyak kepakai. Jadi ini secara realita kita agak mustahil udah mencapai ini. Yang masih bisa mungkin di 2 derajat. Jadi masih ada 2 derajat, budgetnya lebih lowong ya, lebih besar budgetnya. Jadi kita harus memenuhi target budget itu. Nah, bagaimana cara alokasi budget ini? Dia itu nanti akan dibagi-bagi ke berbagai negara. Jadi nanti kan kalau di IPCC itu membagi negara, ada yang jadi Aneks 1, Aneks 2. Aneks 1 itu negara yang secara historis itu dari dulu emang udah emitter ya, seperti Amerika dan juga Eropa itu dia wajib ada target misalnya. Tapi kalau negara Aneks 2 seperti Indonesia itu sifatnya lebih voluntary. Nah, jadi kebijakannya itu sebenarnya berdasarkan fairness ya, fairness principle, capability, equality, responsibility, dan nantinya akan dibagi-bagi budget ini ke negara-negara tadi. Jadi Indonesia akan volunteer ya. Indonesia mau mengajukan berapa nih? Kita mau mengajukan penurunan target, ternyata di 2030 kita mau turunin 29% misalnya. Itu volunteer sih. Tapi kalau nanti negara-negara yang lain itu dia ada kewajiban, dan itu di budget dari Paris Agreement itu akan dialokasikan ke negara-negara tadi, dan semuanya itu berdasarkan production based emission ya. Jadi contohnya ini Indonesia itu di tahun 2010 itu emisinya ya sekitar segini, 1,3 gigaton. Kemudian di tahun 2030 itu kalau dia tetap di trajektori yang sama akan 2,8 gigaton. Nah, target Indonesia itu sebenarnya ini ya, di sini. Dia itu ingin mengurangi 29% dari total ini BAU ini ya tahun 2030. Jadi kalau bisa itu di sini di angka 2 gigaton saja, atau lebih baik kalau hanya bisa di 1,6 gigaton. Tapi ini biasanya katanya sih dengan bantuan negara lain ya. Dan kita pengennya tetap di sini di angka 2 gigaton gitu. Ini contoh target ya, contoh target production based emission ya. Dan ini target-target iklim itu semuanya production based. Jadi apa yang terjadi di teritorial negara tersebut. Dan kebanyakan memang di tahun 2010 itu masih didominasi oleh volume ya. Tapi trennya Indonesia itu negara yang berkembang industrinya. Jadi di tahun 2030 itu akan digantikan oleh energi. Jadi energi sektor itu akan menjadi dominan dibandingkan dengan volume ya. Dan ini menjadi tantangan ini ya, engineer industri untuk lebih efisien di sini. Nah, lalu target itu jadi dari sisi production based emission itu apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan ya?
Nah, ada istilahnya namanya kita harus melakukan decoupling. Ini ada istilahnya decoupling, ada absolut, ada relatif. Jadi decoupling itu apa? Decoupling itu kita intinya menurunkan intensitas emisi terhadap GDP ya. Jadi misalnya kalau kita berkembang pertumbuhan ekonominya berkembang 3%, kalau bisa si resourcesnya juga berkembangnya di bawah 3%. Jadi atau misalnya emisinya cuma 1%, itu namanya decoupling. Tapi kalau dia tetap 3% sama dengan GDP, ini tidak ada decoupling. Jadi tetap saja tidak efisien ya. Atau bahkan misalnya naik jadi 4% sih pertumbuhan emisinya, itu tidak efisien. Dan jadi yang kita harus lakukan adalah decoupling. Misalnya kita setidaknya emisi itu harus lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan GDP. Itu namanya decoupling. Itu namanya relatif decoupling. Kalau absolute decoupling itu minus ya. Jadi GDP-nya naik, si emisinya justru turun. Nah ini hampir tidak ada kejadian seperti ini sebenarnya. Jarang sekali, dan biasanya itu kalaupun ada itu adalah relatif decoupling. Jadi GDP naik, emisi tetap naik tapi rate-nya di bawah GDP begitu. Nah, jadi kebanyakan target decoupling itu ya seperti ini ya. Misalnya negara-negara seperti Uni Eropa dia ingin menurunkan emisi 20% di bawah tahun 1990 di tahun 2020. Ini namanya absolute decoupling. Australia ingin menurunkan 5% emisi di bawah level tahun 2000 tahun 2020. Nah, itu biasanya negara-negara maju itu pada bikin absolute target decoupling. Tapi kalau negara-negara berkembang seperti Cina, India itu dia targetnya relatif decoupling ya. Misalnya 40 sampai 45% pengurangan emisi terhadap per unit of GDP dari level tahun 2005. Jadi agak kompleks ya targetnya, tapi dia menurunnya itu terhadap GDP deh, per unit of GDP gitu. Indonesia sendiri, saya lihat India dulu ya. India juga seperti itu, targetnya penurunan emisi per unit of GDP. Jadi relatif decoupling. Nah, Indonesia sendiri ini agak-agak unik karena targetnya itu terhadap masa depan. Masa depan yang belum terjadi, yaitu tahun 2030, dan dia sebenarnya negara-negara itu terhadap masa lalu ya. Jadi memang mungkin sulit juga sih kalau kita targetnya terhadap tahun 2010, kita nggak mungkin sih balik lagi ke sini seperti itu. Jadi ini contoh-contoh target decoupling. Jadi dari sisi itu berarti kan untuk memenuhi target ini berarti ini lebih ke sisi produksi ya, teknologi. Kita bikin teknologi di industri yang lebih efisien. Jadi memang ini lebih ke teknis gitu. Jadi intinya nanti industri berlomba-lomba untuk menurunkan emission intensity ya. Misalnya di Indonesia itu ada program proper ya, seperti dia mengurangi emisi, lebih ke fokusnya mengurangi production based emission intensity. Saya memproduksi sekian memproduksi sekian ton CO2 per ton produk, itu kalau bisa dikurangi emission intensity-nya, dan itu salah satu contoh penerapan decoupling target untuk production base. Jadi kita perbaiki di sisi produksi tadi ya, lebih efisien di industrinya. Misalnya ada, kalau di teknik kimia mungkin ada heat integration, gas integration. Jadi ini ya lebih efisien lah intinya. Bagaimana cara kita mengurangi steam, mengurangi kebutuhan steam, kemudian kalau bisa temperaturnya itu lebih rendah. Jadi intinya efisiensi di industri. Jadi itu dari sisi produksi ya, industrinya. itu tadi ya tentang production based emission. Lalu bagaimana dengan consumption based emission? Tadi kita udah bahas production based. Sekarang consumption based. Ini apa sih consumption based itu? Ini ya bahasa Indonesianya kan emisi konsumsi. Nah, pada kenyataannya itu kita tadi kan sudah lihat apa sih definisi production based emission. Itu terjadi di negara, di teritori suatu negara ya. Tapi kenyataannya itu di era mungkin ini ya, agak era globalisasi. Jadi intinya sekarang itu global trade network itu makin makin highly globalized. Kita gampang trading ya antar negara, dari Cina kemana. Itu pada kenyataannya itu sangat kompleks ya, global supply chain itu. Jadi produksi di Indonesia atau misalnya kita beli ini ya, kadang di negara Indonesia kan masih impor tempe, masih impor kedelai ya.
atau produk-produk turunannya. Misalnya ternyata aslinya itu asalnya dari Brazil, kemudian dari Brazil itu dikirim ke Belanda jadi apa dulu, terus masuk ke negara Asia sampai ke tangan kita misalnya. Itu sudah highly globalized, highly makanan yang kita konsumsi sudah makin highly proses, makin kompleks gitu. Jadi ya, jadi trade network itu semakin kompleks. Ini contohnya Cina, ini dari negara Cina. Ini bisa dilihat sedemikian kompleksnya rantai supply dari ini ya, perdagangan ya. Jadi Cina memproduksi barang yang dikonsumsi oleh orang Amerika, orang Eropa, Indonesia, Afrika, dan Latin Amerika. Jadi pada kenyataannya itu yang terjadi adalah negara itu saling trading ya, barang ataupun jasa, dan itu sangat-sangat kompleks ininya rantai supply chain-nya. Contoh lain itu adalah palm oil ya, Indonesia, yang seringkali juga sering dikritik oleh Uni Eropa. Dan pada kenyataannya itu ini ya, bisa dilihat ini konsumsi palm oil yang diproduksi di Indonesia di negara-negara lain. Ini agak banyak datanya. Di Indonesia sendiri, Indonesia di sini ya, di mana? Ini agak susah nyarinya. Ada di sini nih, ini Indonesia di kisaran tengahnya, nilai tengahnya mungkin di bawah 5 kg per kapita per tahun mungkin. Tapi di negara-negara lain itu juga mereka mengkonsumsi. Dan kalau saya di Jerman, contohnya kalau saya beli di supermarket, ada produk-produk itu, contohnya selai coklat ya, itu pasti suka ada aja palm oilnya. Ada palm oil, ada kandungan minyak sawitnya, dan itu kemungkinan besar dari Indonesia. Terus ada juga pokoknya banyak ya produk-produk lain, dan itu tidak hanya food, di sini food ya, dan nanti ada transport. Bisa saja nanti ada campuran biofuel di negara lain itu ada yang dari sawit Indonesia. Jadi pada kenyataannya yang tadi emisi yang dilihat di grafik yang sebelumnya yang production base itu, emisi Apollo itu akan terekspor ya, akan terembodied ke negara lain. Begitu, dan ini bisa dilihat ini seberapa kompleksnya ya. Jadi ada banyak sekali produk-produk sawit dan turunannya yang ada di berbagai produk makanan, transport, dan ini belum termasuk kosmetik dan lain-lain ya, consumer goods lain. Ini saya hanya dua. Sebenarnya di paper ini ada banyak, tidak hanya food dan transport saja. Ya, jadi ya itu tadi, karena perdagangan dunia itu sedemikian kompleksnya, dan contohnya komponen-komponen elektronik yang ditambang dari Afrika, dari Amerika Selatan, atau bahkan dari Indonesia itu akan mungkin transit dulu di Cina, diproses dulu adalah industri elektronik sana sebelum disebar ke negara-negara lain. Jadi, dan itu yang mengkonsumsi itu ya orang dari seluruh dunia ya. Jadi apa akibatnya, apa implikasinya ya? Dan ini kalau pernah lihat SDG, Sustainable Development Goals, dan juga ada persamaan IPAT ya. Mungkin ada yang udah pernah lihat IPAT ya. I itu jadi semacam indikator sustainability, keberlanjutan. I itu adalah hasil perkalian antara P A T, di mana P itu jumlah orang, A itu adalah konsumsi per kapita, dan T itu adalah emission per consumption. Dan kalau kita bicara production based emission itu cenderung lebih di T ya. Jadi emisi berkonsumsi, maksudnya ini T itu sebenarnya singkatan dari teknologi sih, dan A itu affluence, dan T ini lebih banyak dipengaruhi oleh production side ya. Nah, apa konsekuensinya kalau misalnya kita sudah berhasil mengurangi atau meningkatkan efisiensi gitu, mengurangi emission intensity di teknologi kita makin efisien, industri juga emisinya turun, misalnya tadinya produksi semen 0,7 ton 0,7 ton CO2 per ton semen, udah turun jadi 0,6. Tapi ternyata konsumsinya naik ya. Karena orang lebih mulai naik income-nya, dia mulai beli material, membangun aset-aset, ternyata tanya naik. Lalu jumlah people-nya juga naik juga. Sehingga emission absolute juga naik. Sementara target keberhasilan kita menangani perubahan iklim adalah I ini, bukan T. Jadi inilah yang menjadi challenge-nya ya. Kita engineer berhasil mengurangi T, tapi konsumsi kita sebagai pribadi naik, people juga naik. Ini secara absolut dia akan meningkatkan emisi total, dan itu challenge-nya.
Nah, jadi kita balik lagi ke consumption based emission. Ini contohnya di carbon footprintnya Uni Eropa ya. Ini grafiknya agak kompleks, tapi saya jelaskan ini ya pelan-pelan. Jadi di sini carbon footprintnya Eropa ya. Yang paling kiri ini adalah emisi production base, territorial emission, sekitar masih di bawah 5.000. Dan dari sekitar mungkin 4.700 megaton CO2 di tahun 2011, sebagian akan diekspor. Dan ini kebanyakan di mana ini? Kebanyakan di other service. Tapi mereka mengimpor lebih banyak lagi emisi dari region lain di dunia ya, di luar Eropa. Sehingga total consumption based emissionnya ini adalah hasil penjumlahan antara teritorial dengan impor. Dia akan mencapai 6.000. Jadi Eropa itu consumption based emissionnya lebih tinggi dibandingkan dengan territorial emissionnya, karena tadi ya perdagangan tadi dia banyak sekali mengimpor barang dari region lain. Mungkin sebenarnya perusahaan-perusahaan Eropa juga, tapi di outsource ke negara lain, ke Cina, kita tahu misalnya ada produk ini ya, brand misalnya seperti ya ada salah satu brand fashion gitu ya, dan dia membuat pabriknya mungkin di Vietnam, di Bangladesh, yang kemudian diimpor balik ke Eropa, dan itu produk emisinya terjadi di belahan negara lain, dan itu namanya ini ya, consumption based emisinya lebih tinggi dibandingkan dengan territorial emission, karena banyak sekali emisi yang diimpor oleh Eropa dan yang diekspor itu jauh lebih sedikit begitu ya. Dan bisa kita lihat di sini yang diimpornya itu cukup banyak yang berasal yang untuk ini ya, seperti misalnya ya ini animal based foodnya juga cukup banyak. Kemudian yang bisa dilihat di sini mobil banyak juga yang diimpor, mungkin komponen-komponennya. Terus juga ada housing, construction, ini emisinya banyak yang atau mungkin di sini ya diimpor ya di sini ya bisa dilihat di sini. Lalu di sini kemudian ini perhitungannya ini tidak ada di statistik ya. Ini sebenarnya cara menghasilkan grafik ini adalah dari pemodelan ya. Namanya multi-regional input output ya. Jadi dan juga the plus environmental extension. Ini saya nggak akan bahas metodenya, tapi lebih ke hasilnya saja. Lalu di sini kita juga bisa hitung land use ya. Nah land use ini mungkin lebih parah lagi karena land use emission di Eropa itu hanya 4.000, tetapi di teritorialnya ya, tetapi yang diimpor itu mungkin sama aja dengan yang mereka produksi. Dan itu kebanyakan dari pertanian, dari animal based food. Mereka banyak impor mungkin soya dari Latin Amerika, daging juga. Lalu ya mungkin ya ini ya seperti vegetable based foodnya juga, mungkin dari palm kita juga. Mereka banyak mengimpor land use. Jadi land footprint ya, land footprint ini emisi ini diimpor ke Eropa. Sehingga total consumption base-nya itu 2 kali lipat mungkin dari territorial emission. Begitu juga dengan water footprint-nya ya, blue water use-nya ini lebih dari 2 kali lipat emisi teritorialnya mereka. Kebanyakan diimpor ya. Kebanyakan diimpor, dan ini kebanyakan dari vegetable based food. Mungkin seperti pertanian sawit dan kawan-kawannya itu membutuhkan banyak sekali air, dan itu airnya itu yang diekstrak itu di belahan dunia lain. Begitu juga dengan animal based food, ini butuh banyak air mungkin untuk peternakan, dan itu kalau di total ini sudah ini saja air untuk dari animal dan juga vegetable based food ini sudah lebih besar daripada emisi teritorialnya yang lokal. Maksudnya blue water footprint-nya ya. Dan ini contohnya di Germany's land footprint ya, ini juga sama, ini juga cukup mencengangkan karena kebanyakan diimpor dari negara lain. Jadi animal based food ini juga banyak sekali diimpor, dan ini ya cukup ini ya 209% jaraknya bedanya, dan itu cukup besar. Dan itu yang terjadi adalah mereka consumption based emisinya itu banyak mengambil tanah atau land use dari negara-negara lain. Jadi yang terjadi itu justru seperti itu ya, kondisi di dunia consumption base-nya itu ada semacam ketidakadilan ya. Mungkin di negara Eropa ternyata mereka terlihat bersih, emisinya sudah berkurang, tapi mereka banyak mengkonsumsi resource dari negara lain. Dan ya itu tadi. Dan
kenyataannya ini ya, kalau dari sisi consumption base itu apakah ada decoupling? Kalau production base, kalau kita tingkatkan efisiensi, mungkin ada decoupling. Tapi kalau dari consumption base, kita lihat semakin kaya suatu negara penduduknya, itu biasanya konsumsi akan meningkat. Kalau kita makin banyak income, biasanya penelitian menunjukkan kita akan cenderung lebih banyak membeli barang, lebih banyak mengkonsumsi energi, servis, jasa. Itu kenyataannya begitu, dan itu terjadi di semua ini ya, semua ya, dari sisi clothing, shelter, semuanya manufacturing products itu semuanya sama kan, tidak ada tanda-tanda consumption based decoupling. Itu kenyataannya begitu ya. Ini memang penelitian sudah agak lama, tapi di seluruh region di dunia itu sama. Jadi kalau sudah semakin makmur gitu, itu cenderung akan mengkonsumsi lebih banyak, dan artinya apa? Emisi akan lebih banyak juga, CO2 per kapitanya, dan itu yang terjadi gitu. Jadi itu di dua sisi tadi ya, saya sudah sedikit production base sama consumption base. Nah, lalu bagaimana dong caranya ya? Apa di sini saya nggak akan nggak akan bilang ini apa, nggak akan menceramahi kita harus begini, kita harus begitu, tetapi hanya ada beberapa opsi-opsi mitigasi produksi, dan bagaimana kita mencapai produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, di mana kita tahu ternyata produksi dan konsumsi tadi itu saling berkaitan ya. Kalau kita perbaiki di produksi saja, konsumsinya ternyata begitu tadi, ya itu malah sama aja ya, malah mungkin tetap bertambah, dan sebaliknya pun begitu. Dan kalau dari sisi produksi, mungkin beberapa negara maju itu sudah mulai ini ya, walaupun tadi kita lihat consumption based emisinya cukup ini juga banyak dari region lain, tapi adanya tanda-tanda decoupling itu sudah terlihat sebenarnya di negara-negara maju. Jadi sudah agak turun emisi kilogram CO2 per GDP, per unit of GDP. Jadi turun gitu ya, ada tren sedikit menurun seperti itu. Dan ini belum terlihat sih kalau untuk di negara berkembang ya, ini kebanyakan di negara-negara maju. Lalu bagaimana, ini tadi production base, lalu bagaimana dengan consumption base mitigation? Ini saya hanya sedikit ini ya, dari suatu paper yang menjelaskan tentang opsi-opsi apa sih consumption base mitigation. Dan ini dia juga hanya dari review paper ya, review dari mungkin sekitar 7.000 studi, dan kemudian dia upload berdasarkan life cycle emission study, kemudian studi-studi emisi yang lain. Ini yang contoh-contoh mitigasi option ya, dan sekali lagi ini mungkin nggak selalu bisa diterapkan ya. Ini hanya menjelaskan sedikit tentang opsi-opsi consumption based mitigation yang mungkin cocok diterapkan di negara lain di Eropa, tapi belum cocok di Indonesia. Contohnya di sini ada ya, di sini bilang lift car free, ini sulit ya, tanpa adanya alat transport pribadi. Mungkin kalau di negara Eropa yang sudah cukup ini ya, transportasi umumnya ini mungkin bisa. Kemudian di sini shift to mobil listrik, kendaraan listrik. Di sini kita lihat rentangnya besar sekali, ada yang bisa memitigasi, ada juga yang tidak. Mungkin ini bisa dilihat dari apa ya, produksi listriknya itu bersih atau enggak ya. Seperti misalnya di negara yang memang sudah bersih listriknya, seperti di Skandinavia, ini mungkin bagus. Tapi kalau di Indonesia atau di negara yang memang batu baranya masih banyak, nih saya juga kurang tahu ya. Kemudian terbang lebih sedikit, kita tahu emisi naik pesawat itu cukup tinggi. Kemudian ya ganti ke public transport. Ini kalau ini long flight ya, jadi apa, penerbangan jarak jauh dikurangi. Jadi ini contoh-contoh consumption based mitigation di sisi transport. Kemudian kalau dari food ini di sini lebih mengganti diet ya, dia bilang. Jadi ini juga kadang ini masalah personal juga, selera ya. Jadi dia kalau dari penelitian itu, kalau kita menu-menu vegetarian, vegan itu dia lebih ramah lingkungan ya dibandingkan dengan menu-menu yang mengandung daging gitu. Jadi tapi ini lagi-lagi ini saya hanya menunjukkan opsi-opsi saja, tapi belum tentu juga bisa di ini ya, karena masing-masing personal tuh punya preferensi yang beda-beda juga. Dan ini hanya contoh-contoh saja. Mungkin dari atas ke bawah ini, yang dari ini yang paling atas itu yang paling besar potensi mitigasinya. Yang paling bawah itu justru yang nggak terlalu ya. Dan ternyata di sini dibilang food waste management itu malah nggak terlalu bisa memitigasi dari sisi consumption base.
Ini ada juga less packaging dan lain-lain, tapi memang yang paling berpengaruh itu ternyata mengganti tipe diet yang ini tidak mudah ya, karena ini namanya makanan itu ada banyak sisi budayanya, sisi personal preference-nya, tapi ini hanya apa menunjukkan saja beberapa opsi. Kemudian dari sisi housing ya, kalau kita pakai listrik yang lebih bersih, kemudian ada renovasi, kita bikin bangunan yang lebih energi efisien, itu berpotensi mengurangi mitigasi emisi gitu. Dan terakhir itu ya di sini cukup ya lucu juga, kalau kita tidak punya peliharaan ini bisa mengurangi juga katanya. Tidak ada pets, mungkin orang di luar senang memelihara anjing misalnya, dan anjingnya itu seringkali diberikan makanan yang betul-betul ini highly proses, terus dan konsumsi dagingnya pun tinggi, jadi itu ya katanya sih. Kemudian sharing ekonomi ini sharing ya, jadi misalnya di Eropa sudah ada car sharing ya, jadi ada carpool di mana orang-orang kalau punya akses dia bisa meminjam mobil itu kemudian ditaruh lagi, atau sharing sepeda seperti di kampus juga udah ada. Kalau di luar itu lebih banyak ya opsi-opsi sharing ekonomi seperti mobil, sepeda, kemudian mungkin mainan anak-anak juga bisa di sharing, karena mainan itu kan sementara, misalnya itu juga bisa coba-coba saja ya. Kemudian kita membeli barang yang lebih tahan lama dan lebih sedikit membeli lah gitu. Ya ini contohnya. Dan kalau di total ini yang paling ini ya, yang paling tinggi itu di sini ya, live car free katanya sih begitu. Lalu ganti ke mobil listrik, ini lagi-lagi tergantung dengan energi mixnya, lebih sedikit terbang, kemudian yang terutama yang jarak jauh ya, ini keluar negeri. Kemudian listrik yang bersih dan juga ganti ke public transport. Ini dari sisi konsumsi, dari sisi personal. Nah itu tadi ya. Jadi bisa dilihat, ini mungkin ada papernya, bisa di search juga kalau mau lihat lebih jauh. Dan lagi-lagi ini mungkin penerapannya akan berbeda-beda tingkat kompleksitasnya, tergantung negaranya, tergantung apa. Kadang ya sisi budaya juga berperan di sini ya. Kita mungkin apalagi dari sisi makanan, orang yang sudah terbiasa makan menu tertentu ini susah memang untuk ganti secara drastis gitu ke gaya hidup yang lain. Nah, pada akhirnya jadi seperti ada dua sisi ya. Ada dari sisi private ya, private consumption. Kan kalau misalnya kita secara personal, kita niat gitu ingin mengurangi emisi, kita nggak usah punya mobil deh, kita naik mobil transport aja. Tapi kita lihat teman-teman kita kok ini ya, teman-teman kita malah ya tetap aja mereka beli mobil atau misalnya naik kendaraan pribadi. Dan kalau kita sendirian mengusahakan untuk mengurangi emisi konsumsi tadi, itu kan terlihat tidak adil ya. Misalnya kita hanya sendirian berjuang untuk lingkungan, tapi kita lihat teman-teman sekitar, keluarga, mereka mungkin nggak peduli. Dan ini dari sisi private ini mungkin tidak adil, dan ini harus dibagi juga dengan systemic change di skala besarnya, energi sistem, industri, infrastruktur. Jadi kalau cuma ngeganti secara cultural transformation itu sangat ambisius kan? Karena sistem ekonomi kita itu remains powerful. Jadi saya sendiri jadi tidak bisa memberitahu apa sih solusinya. Ini memang dua hal ini harus bersinergi, private consumption dan juga systemic change-nya. Jadi ya mungkin tidak ada silver bullet gitu, atau yang bisa saya sampaikan ini kita harus begini, ini enggak seperti itu sih. Saya juga tidak berniat menggurui gitu. Tapi kalau yang saya tangkap ini kita harus ada sinergi dari sisi personal dan juga dari pemerintah untuk secara sistem dan juga secara personal. Ini misalnya dari pemerintah, kita ada pemerintah itu mungkin mulai ada seperti carbon tax gitu ya, atau carbon trading. Itu mungkin ya, saya juga belum tahu outcome-nya nanti bagaimana. Kalau di negara lain seperti di Jerman, contohnya itu misalnya dari sistem itu, kalau kita membayar listrik di Jerman itu sudah ada tax-nya ya, jadi renewable energy surcharge. Jadi kalau kita membayar listrik di Jerman itu sebagian dari tarif listriknya akan diinvestasikan ke renewable energy, dan itu sudah ada. Dan memang masih ada kritisi, sebaiknya orang yang lebih kaya bayar lebih banyak dan orang yang kurang income-nya bayar lebih sedikit, dan itu
masalah-masalah kebijakan itu ya yang harus diformulasikan di skala sistem, skala pemerintah ya, supaya bisa mengimbangi atau bersinergi dengan private consumption kita. Gitu. Itu contohnya. Contoh-contoh lain banyak juga sih sebenarnya. Apalagi misalnya seperti mobil listrik, itu kan ya pemerintah yang mungkin ada insentif-insentif tertentu sehingga orang jadi tertarik bertransformasi ke mobil listrik misalnya. Itu contoh-contohnya. Jadi harus dua sisi itu harus bersinergi. Lalu mungkin beberapa slide terakhir, mungkin 2 slide terakhir ya ini ada juga pada akhirnya ini ya kita ada juga istilahnya namanya rebound effect ya. Jadi bagaimana kalau kita sudah berhasil mengurangi konsumsi di suatu pengeluaran, atau misalnya kita sudah tata kaya, kita membeli mobil misalnya, terus kemudian ternyata mobil yang kita beli itu mobilnya memang sudah efisien, semakin fuel consumption-nya juga semakin efisien sehingga kita menghemat pengeluaran. Ternyata kita masih ada, karena kita menghemat pengeluaran, sisa uang yang tidak terpakai karena hemat tadi kita belikan untuk kebutuhan lain. Itu namanya rebound effect ya. Jadi ada semacam impact kalau misalnya kita berhasil hemat di suatu pengeluaran karena meningkatnya efisiensi. Misalnya mobil lebih hemat bahan bakar, motor lebih hemat bahan bakar, jadi kita lebih hemat saving, dan sisa uang yang kita saving itu ternyata kita belikan lagi untuk pengeluaran lain yang menghasilkan emisi juga. Itu namanya rebound effect. Begitu juga misalnya dengan ekonomi sirkular, kita ya seperti itulah intinya. Kita menggunakan kita misalnya menggunakan bahan yang lebih durable, kita bisa menghemat pengeluaran, kita belikan lagi untuk kebutuhan lain. Kalau di sini bisa dilihat lower running cost, kita jadi lebih sering jalan-jalan malah. Jadi lebih sering mobilnya jadi lebih sering dipakai, ternyata ya akhirnya meningkatkan emisi juga. Jadi ada istilahnya rebound effect ya. Dan ya di sini contoh saja lower petrol bills, dia akhirnya kita bisa jalan-jalan nih, masih ada budget kita pergi holiday di Spanyol sini. Nah, jadi ini ya ini mungkin satu grafik terakhir yang agak kompleks ya. Jadi kalau tadinya kita di sini titik yang ini ya, ada dari sisi primary production, kemudian kita melakukan contohnya ekonomi sirkular sehingga kita bisa mengurangi emisi impact ke sini. Tapi karena ada ripple effect, kita malah naik ya, misalnya ke sini. Jadi ada mengurangi potensial benefit. Gitu. Atau misalnya kita justru karena adanya ekonomi sirkular, ada produksi lain gitu yang kita lakukan sehingga dia kesini dia meningkatnya produksi sehingga impact juga naik ya. Jadi realized benefitnya lebih kecil dibandingkan dengan potensial benefit. Itu namanya efek rebound. Ya bisa dilihat juga di paper ini cukup viral dulu, paper yang banyak sekali disitasi. Dia mengkritisi konsep ekonomi sirkular ya, karena itu memfasilitasi yang namanya circular economy rebound. Jadi adanya produksi yang dihasilkan karena adanya circular economy tadi, dan ini bisa mengurangi potensial benefit. Ya mungkin ini terakhir ya. Jadi apa sih kesimpulannya? Kita mungkin nggak ada kesimpulan yang memang kita harus begini, kita harus begitu, tapi ini ya insight saja. Jadi produksi dan konsumsi itu highly interlinked ya, sangat berkaitan satu sama lain. Dan kalau dari sisi production tadi kita sudah bahas, kita harus decoupling emission dari GDP atau well-being dengan meningkatkan efisiensi dari sisi produksi. Nah, kemudian dari sisi konsumsi ini juga penting ya, karena kalau saya boleh berargumen, sistem ekonomi kita itu cenderung market driven ya. Jadi industri itu melayani kebutuhan pasar. Kalau teman saya dari yang bekerja di consumer goods itu, kita produksi makanan itu kita ngikutin kemauan pasar aja. Kalau pasar maunya begini, kita begitu. Jadi kita itu market driven. Dan artinya apa? Consumption base itu sangat berpengaruh. Bahkan kalau saya boleh bilang ini lebih berpengaruh dibanding production base. Consumption base itu sangat ini ya di sistem ekonomi kita.
Jadi industri nggak akan memproduksi kalau nggak ada marketnya kan. Ya, jadi consumption base itu sangat ini ya sangat berpengaruh. Sementara itu kebanyakan strategi mitigasi iklim kita itu adalah production base, bukan consumption base. Jadi kebanyakan yang saya tunjukkan tadi Indonesia targetnya segini itu adalah production base, bukan consumption base. Jadi ini juga menurut saya penting ya untuk pay more attention atau kita menaruh perhatian lebih ke consumption base tadi, karena sistem ekonomi kita ini market driven. Saya nggak bilang kapitalis atau apa, tapi lebih cenderung market driven, sangat dipengaruhi oleh pasar, sangat dipengaruhi oleh kebutuhan konsumen. Kalau konsumen maunya begini, cenderung nanti muncul perusahaan-perusahaan baru ya, misalnya seperti Gojek atau apa itu, karena mereka melihat pasarnya ada gitu. Jadi ya consumption base itu menurut saya sangat ini ya, sangat perlu ada perhatian lebih lanjut ke sana, terutama kalau untuk memitigasi iklim ini. Dan terakhir itu diperlukan kesinergisan atau kesinergian kebijakan pada systemic change dan perilaku konsumsi. Yang tadi saya bilang di tingkat konsumen dan di tingkat sistem itu harus ada sinergi. Ya, jadi mungkin itu ya slide terakhir dari saya. Jadi sedikit insight saja. Ini tidak selama mungkin materi yang lain. Jadi ya, jadi mungkin itu saja, tidak terlalu panjang ya. Jadi dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan bisa sedikit ini ya menambah sedikit insight tentang production base dan juga consumption base emission kita, yang juga tindakan-tindakan kita ke depannya baik secara personal maupun nanti kalau Bapak Ibu ada di pemerintahan di pemangku kebijakan ini bisa ada perhatian lebih lanjut ke arah sini. Mungkin itu Pak dari saya. Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.